Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mengangkat video dari Islah Bahrawi yang nyerocos berkomentar tentang orang-orang Salafi, ya, tentang asatidz Salafi, kemudian tentang Arab Saudi, dan nggak ngerti ini pemahaman dia ini, ya, konsepnya seperti apa, ya. Dia berbicara tentang Arab Saudi, tentang orang-orang Salafi, tapi asal nyerocos semaunya sendiri, ya. Coba kita lihat dulu videonya. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menganjurkan silahkan orang Nasrani di Saudi untuk merayakan Natal, dan toko-toko kue di Riyadh, di Dammam dan di Al-Khobar menjual kue-kue Natal yang notabene pemiliknya orang Islam. Saya tantang kepada Khalid Basalamah, berani nggak memprotes kepada Raja Saudi? Nggak ada yang berani, Pak. Padahal mereka alumni Saudi semua, alumni Madinah, alumni Mekah. Nggak ada yang berani protes karena takut mereka. Mereka takut kalau ke Saudi mereka bisa dipenggal itu kalau melawan raja. Mereka orang Indonesia, tapi ketika mereka bersekolah itu kan dibayar oleh pemerintah kerajaan Saudi untuk beasiswa ke Arab Saudi. Dan ketika pulang ke Indonesia mereka diberi ransel-ransel ideologi untuk disebarkan di sini. Sementara ideologi yang hari ini mereka sebarkan di Indonesia bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sekarang. Memang kalau kita menyimak pidato-pidato dari Islah Bahrawi, ya, yang berbicara tentang Salafi, berbicara tentang Arab Saudi, isinya ngeri, ya, padahal ngawur. Tapi itulah cara Islah Bahrawi untuk mendoktrin, apa ya istilahnya, simpatisannya lah, ya, untuk mendoktrin orang-orang yang simpati dengan dia, orang-orang yang percaya dengan dia, kemudian untuk memframing bahwa dakwah sunnah Arab Saudi itu seburuk itu, ya. Padahal itu bicaranya ngawur, ya. Dibuatlah cerita-cerita yang ngeri. Kalau berani mengkritik dipenggal. Sejak kapan ada peraturan yang seperti itu, berani mengkritik dipenggal? Coba berapa banyak orang yang mengkritik Arab Saudi dipenggal? Coba berapa banyak ulama yang kemudian mengeluarkan fatwa yang terlihat secara zahirnya bertentangan dengan pemerintah Arab Saudi, dipenggalkah mereka? Enggak, bohong itu, bohong, ya. Dan kan nggak salah pemerintah Arab Saudi memberikan kebebasan kepada orang kafir untuk merayakan perayaan-perayaan mereka, karena memang di Arab Saudi itu nggak semuanya Muslim. Apalagi yang disebutkan sama Islah Bahrawi tadi, daerah Dammam, daerah Al-Khobar, itu yang jaraknya dengan Masjidil Haram itu ribuan kilometer, ya. Kalau di Masjidil Haram, di tanah haram, nggak boleh, iya, berdasarkan surat At-Taubah ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Ya, setelah turun ayat itu mereka nggak boleh tinggal di tanah haram, ya. Adapun di luar tanah haram, ya mereka silakan tinggal di sana dan bebas mereka melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan keagamaan mereka, nggak ada masalah. Dan pemerintah memberikan kebebasan yang seperti itu adalah wujud dari pengamalan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi nggak ada salahnya pemerintah Arab Saudi membiarkan orang-orang non-Islam melakukan perayaan-perayaan mereka di tanah Arab Saudi, ya, asal nggak di tanah haram. Kalau di tanah haram nggak boleh, ya. Adapun orang-orang Islam yang kemudian masih memproduksi kue, memproduksi pernak-pernik untuk Natal, ya itu kan urusan mereka. Fatwa ulama sudah jelas, yang seperti itu hukumnya haram. Sama dengan, ya, perintah sholat, sama dengan perintah sholat. Yang penting sudah disampaikan. Perkara orang mau sholat atau enggak, itu kan urusan mereka, kita nggak boleh paksa. Dan siapa bilang para asatidz nggak berani mengkritik yang seperti itu? Mereka mengkritik, ya, mereka mengkritik. Tapi yang dikritik itu, ya, sesuai dengan koridor syar'inya, ya, koridor syariahnya. Nggak ngeritik serampangan. Memang harus mengkritik seperti apa? Harus demo gitu. Harus mendemo pemerintah Arab Saudi ketika pemerintah Arab Saudi mengizinkan yang seperti itu. Itu kan konyol. Siapa yang mengatakan nggak mengkritik? Dikritik. Coba lihat ini ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana hukumnya apabila ada orang non-muslim memesan kue untuk perayaan Natal, diterima atau ditolak? Ditolak.
Ya, jadi jangan diterima. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mendukung acara ritual dan orang Islam tidak boleh. Fatwa ulama, jumhur ulama dari zaman sahabat, tabi'in sampai ulama di zaman sekarang ini, ya, itu semuanya mengharamkan mendukung acara Natalan orang Nasrani. Nggak boleh. Siapin kuenya kah, ucapin selamatnya kah, apa saja. Jelaskan? Yang seperti itu dikritik. Karena memang yang dikritik itu ya koridor syariatnya. Kalau memang ada sebuah kegiatan atau sebuah amalia yang bertentangan dengan syariat Islam, maka dikritik. Dan itu berlaku secara global. Ya, mau di Arab Saudi kah, mau di Malaysia kah, mau di Indonesia kah, ya. Kalau sudah secara syar'inya haram, mau di mana saja juga haram. Ya, kan seperti itu, ya. Kemudian, ya Ustadz Khalid Basalamah ini kan orang Indonesia, ya. Ngapain sibuk mengkritik pemerintah Arab Saudi? Kan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Arab Saudi punya mufti sendiri, dan muftinya pun mengatakan hal yang sama. Ya, sekedar mengucapkan selamat Natal saja hukumnya haram. Coba lihat ini fatwa dari Syekh Soleh Al-Fauzan. مرت بنا مسألة لم يأتي الجواب عليها وهي قوله هل إذا هنؤونا بالعيد نهنئهم بأعيادهم؟ نقول لا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادهم لأن هذا إقرار لها وهي أعياد كفرية فلا يجوز للمسلم أن يهنئ الكفار بأعيادهم ولا أن يعينهم ولا أن يعطيهم مكان يقيمون فيه العيد ولا أن يتبرع لهم بمال يقيمون بأعيادهم فلا يساعدهم ولا يهنئهم في أعيادهم لأنها أعياد كفر. Nah. Jelaskan? Jelas. Arab Saudi punya ulama, punya mufti sendiri, dan mufti mereka sudah mengatakan seperti itu. Apalagi kalau kita mau mencari-cari fatwa dari para ulama terdahulu, ya Syekh bin Bas, ya Syekh Soleh Al-Utsaimin, ya. Mereka fatwanya sama. Haram yang seperti itu. Membantu mereka apakah menyiapkan kuenya dan sebagainya, itu hukumnya haram. Ya. Tapi kan itu tadi, pemerintah nggak boleh memaksa. Ya cukup sekedar menyampaikan saja bagaimana syariat Islam, bagaimana Islam menyikapi hal yang seperti ini. Mereka nggak maksa, nggak boleh maksa. La ikraha fiddin. Ya itu tadi, orang yang nggak mau sholat, orang Islam saja yang di Arab Saudi nggak mau sholat, nggak mau tutup aurat, meskipun itu wajib, pemerintah nggak bisa memaksa, karena memang nggak boleh dalam agama ini memaksa. Yang mau silakan, yang nggak mau juga silakan. Yang mau bertakwa silakan bertakwa, yang mau kufur ya silakan kufur. Yang mau surga ya beramal soleh, yang nggak mau surga ya silakan kalian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apakah ulama-ulama tersebut yang secara zohir menurut Islah Barawi itu bertentangan dengan pemerintah Arab Saudi dipenggal? Itu mulut orang pendusta.